Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Perkenalkan, saya Rosi Rosia, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Kyozai Kaihatsu atau pengembangan bahan ajar. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Dalam merancang media ajar, terdapat 4 komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana kebutuhan dan karakter siswa, tujuan belajar yang ingin dicapai itu apa harus jelas. Kemudian materi yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, dan sebagai tahapan akhir adalah evaluasi atau bagaimana mengukur keberhasilan belajar. Kebutuhan siswa, pada dasarnya kebutuhan siswa adalah kesenjangan antara tujuan belajar yang ingin dicapai dengan kondisi siswa yang ada sekarang. Sehingga dengan kata lain merupakan gambaran apa yang belum dicapai. Contohnya dalam pembelajaran huruf kanji, tujuan belajar adalah mahasiswa dapat membaca dan menulis 100 kanji dasar. Kondisi yang ada sekarang adalah mahasiswa hanya dapat membaca dan menulis 50 kanji dasar, sehingga kebutuhan mahasiswa yang belum tercapai adalah membaca dan menulis 50 kanji dasar yang sebelumnya belum tercapai. Kebutuhan siswa merupakan kualifikasi lulusan yang dituntut oleh dunia kerja atau masyarakat, atau bisa merupakan gambaran dari apa yang perlu dicapai. Misalnya, dalam bahasa Jepang, tujuan pembelajarannya adalah mencapai level N3. Tapi, kondisi mahasiswa sekarang N5. Berarti membutuhkan pelajaran N4 dan N3. Dan yang terakhir adalah identifikasi masalah pembelajaran. Adakah kekurangan dari segi model, pendekatan, teknik, maupun strategi yang digunakan oleh guru. Untuk menganalisis kebutuhan siswa, kita bisa melakukannya yang pertama melalui tes, pretest, yang kedua mengevaluasi proses belajar sebelumnya, menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia mengenai pencapaian belajar dan hasil belajar, membuat asumsi mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki siswa, dan yang terakhir adalah membuat asumsi pengetahuan awal yang diduga telah dimiliki oleh siswa. Karakteristik siswa. Untuk memahami karakteristik siswa bukan berarti harus menganalisis satu persatu bagaimana tabiat atau sifat siswa, tetapi dapat dimaknai sebagai identifikasi dari profil siswa yang akan kita ajar. Poin yang harus diamati adalah jumlah siswa atau pembelajar. Apakah merupakan kelas besar, kelas kecil, privat, dan lain-lain. Kemudian pengalaman belajar. Apakah tingkat awal, menengah, mahir, dan lain-lain. Motivasi siswa. Motivasi siswa terhadap pembelajaran apakah tergolong rendah atau tinggi. Yang kemudian adalah fisik siswa. Adakah yang mempunyai keterbatasan fisik. Dan yang kelima adalah mood kelas. Secara umum, bagaimana mood kelas? Apakah mayoritas siswa aktif, pasif, bawel, pendiam, dan lain-lain. Karena setiap kelas akan punya karakteristiknya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kelompok umur. Apakah pembelajar usia dini, muda, lanjut usia, umum, dan lain-lain. Program belajar termasuk media belajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jika terlalu mudah, siswa akan bosan. Jika terlalu sulit, siswa akan frustasi. Pada akhirnya tidak terjadi penambahan pengetahuan dan keterampilan. Juga tidak terjadi perubahan perilaku yang sesuai dengan harapan atau tujuan belajar. Merumuskan tujuan belajar.
Tujuan belajar merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus dilakukan siswa setelah melewati proses tertentu. Tujuan belajar harus berorientasi pada hasil. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus berupa kata kerja operasional. Dan yang ketiga, tujuan belajar tidak menggunakan kata kerja yang ambigu. Dalam merumuskan tujuan belajar, terdapat prinsip ABCD, ya, yaitu A, audience, siapa yang akan kita ajar. B, behavior, perilaku siswa yang diharapkan pada akhir proses belajar. C, condition, kondisi atau kemampuan yang harus ditampilkan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah D, degree, tingkat keberhasilan yang dituju. Masih tetap merumuskan tujuan belajar, prinsip ABCD, dalam prakteknya untuk mengalihkan ABCD ke dalam tujuan pembelajaran adalah, misalnya dalam konteks pendidikan tinggi, E adalah audiens, mahasiswa, ya, mahasiswa sebagai audiens. Dan juga dapat di sini sebagai B, behavior, yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. C, yaitu membaca dan menulis sebagai kondisi atau kemampuan siswa. Dan D, 100 kanji sebagai degree yang diharapkan dicapai oleh siswa. Dengan demikian, tujuan pembelajaran adalah mahasiswa dapat membaca dan menulis 100 kanji dasar. Itu merupakan cara bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga dapat membuat tujuan pembelajaran yang berlandaskan pada prinsip ABCD. A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Kite arigatou gozaimashita. Jamata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.